Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Anggrani dengan NIM 210401015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UTS NLP saya. Selamat mendengarkan. Untuk soal yang pertama ada menu translator. Di sini saya memasukkan teks "Aku anak sehat, tubuhku kuat". Itu disimpan dalam variabel teks. Di sini saya menggunakan yang pertama ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Spanyol, dan terakhir adalah bahasa Prancis. Selanjutnya di sini ada dash language. Fungsinya sebagai string dan nilai berupa kode bahasa yang digunakan oleh Google Trans. Selanjutnya ada kode choice. Kode choice di sini kemudian akan memeriksa apakah pilihan pengguna ada di dalam kamus dash language. Jika pilihan pengguna ada dalam kamus, maka teks akan diterjemahkan ke bahasa yang sesuai dengan pilihan tersebut menggunakan translator atau translate. Di sini saya menggunakan nomor 2 yaitu bahasa Inggris. Jadi hasil translatean dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dari "Aku anak sehat, tubuhku kuat" yaitu I am a healthy child, my body is strong. Selanjutnya ada soal kedua yaitu tentang kasus sentimen. Di sini saya menggunakan bahasa codingan bahasa Indonesia. Codingan ini implementasi sederhana dari analisis sentimen yang ada di Google Cloud menggunakan pustaka sastrawi. Selanjutnya ada pip install sastrawi. Ini merupakan kode untuk menginstal pustaka sastrawi yang akan digunakan untuk proses pemrosesan teks dalam bahasa Indonesia, termasuk stemming dan penghapusan stop word. Selanjutnya ada yaitu import library. Di sini kode ini mengimport kelas-kelas yang diperlukan dari pustaka sastrawi, yaitu Streamer Factory dan Streamer Factory Create. Serta ada stop word remover factory yang digunakan untuk menghapus stop word. Selanjutnya ada analisis sentimen. Ini merupakan input berupa kalimat melakukan stemming atau menghilangkan imbuhan kata dan penghapusan stop word menggunakan sastrawi, lalu melakukan analisis sentimen sederhana. Pada contoh ini saya membuat kalimat yang mengandung tidak ini menjadi kalimat negatif, sehingga saya memasukkan kalimat makanan ini tidak enak. Di dalam makanan ini tidak enak ada kalimat tidak, sehingga hasil dari sentimennya adalah negatif. Selanjutnya ada soal ketiga yaitu membuat program chatbot. Karena NIM saya 210401015 ganjil, maka di sini saya akan membuat program chatbot tentang sektor pemerintahan. Di sini saya mengambil contoh untuk informasi pegawai di sesuatu departemen. Di sini ada kelas pegawai, di mana kelas pegawai ini menerima 3 parameter yaitu nama, jabatan, dan gaji, dan menginisialisasi atribut objek self nama, jabatan, dan gaji dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya ada kelas departemen. Di sini menerima 1 parameter yaitu nama departemen dan menginisialisasi atribut objek self nama departemen dan self daftar pegawai dengan nilai yang diberikan. Selain itu, inisialisasi self daftar pegawai sebagai list kosong yang akan menyimpan objek pegawai. Di sini saya menginputkan nama pegawai 1 yaitu Tiara, staf usaha dengan gaji 8 juta rupiah. Selanjutnya ada pegawai kedua yaitu Piska, administrator dengan gaji 7 juta rupiah. Selanjutnya yaitu akan menampilkan daftar pegawai di departemen IT. Yang pertama ada Tiara, jabatan staf usaha, gaji 8 juta. Yang kedua ada Piska, jabatan administrator, gaji sebesar 7 juta. Selanjutnya ada soal keempat yaitu tentang proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat, sehingga didapat kalimat
dalam bentuk 3 n-gram tokenisasi frasa yang bebas dari tanda baca dan angka. Di sini ada kalimat yang telah diinput pada pukul 15.30 WIB. Tim IT sedang menyiapkan rencana migrasi dan selanjutnya. Kode yang di atas adalah contoh implementasi pemrosesan teks menggunakan pustaka Language Toolkit atau NLTK. Nah, di sini import array ini mengimport pustaka untuk bekerja dengan regular expression serta modul word tokenize di sini itu dan n-grams dari pustaka NLTK untuk tokenisasi kata dan pembuatan n-gram. Sebuah kalimat yang akan diproses. Kalimat sama dengan kalimat .lower di sini mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil untuk memudahkan analisis. Teknik ini disebut case folding. Selanjutnya ada token bersih. Token bersih di sini menggunakan regular expression untuk menghilangkan tanda baca dan angka dari teks sehingga hanya menyisakan kata-kata. Selanjutnya ada n sama dengan 3. Di sini n sama dengan 3 frasa n-gram list n-gram token bersih. Di sini membuat tokenisasi n-gram 3 gram dalam contoh ini dari kata-kata yang telah dibersihkan. Selanjutnya tokenisasi kata akan diinput dan dibersihkan sehingga menghasilkan kata-kata yang bebas atau bersih dari angka, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Pada pukul WIB tim di sini kan pada pukul 15.30 WIB. Setelah di case folding dan tokenisasi, maka hasilnya akan seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan review terhadap 2 artikel. Artikel pertama yaitu berjudul A Systematic Literature Review on Spam Content Detection and Classification. Dalam konten spam meningkatkan seiring banyaknya orang yang menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan email. Pengguna mendapatkan banyak pesan teks melalui media sosial dan mereka tidak dapat mengenali konten spam dalam pesan tersebut. Untuk meningkatkan keamanan media sosial, deteksi dan pengendalian teks spam sangat penting. Artikel ini menyajikan survei mendetail tentang perkembangan terkini dalam deteksi dan klasifikasi teks spam di media sosial. Berbagai teknik yang terlibat dalam pendeteksian dan klasifikasi spam yang melibatkan pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan pendekatan berbasis teks dibahas dalam makalah ini. Makalah ini juga menyajikan tantangan yang dihadapi dalam identifikasi spam beserta mekanisme kontrolnya dan kumpulan data yang digunakan dalam karya yang ada melibatkan deteksi spam. Berbagai teknologi pendeteksi spam seperti pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan algoritma berbasis leksikon digunakan untuk memutuskan apakah teks merupakan spam. Studi ini juga akan membantu peneliti dalam mengatasi kemungkinan, kekhawatiran, dan tantangan penelitian terkini terkait dengan ekstraksi dan klasifikasi fitur teks spam, serta hal spesifik pada berbagai kumpulan data yang digunakan oleh peneliti lain untuk deteksi teks spam. Langkah-langkah mendeteksi spam di teks media sosial menggunakan diagram blok untuk menjelaskan berbagai langkah yang terlibat dalam deteksi spam. Pengumpulan data tekstual media sosial atau dataset collection memberikan ringkasan kumpulan data yang tersedia untuk teks spam media sosial. Teknik pembelajaran dalam klasifikasi spam dibahas dalam pendekatan pembelajaran mendalam untuk klasifikasi spam. Tujuan survei ini adalah untuk melakukan evaluasi literatur menyeluruh mengenai pendekatan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan konten spam di media sosial. Selanjutnya saya akan membandingkan dan kontraskan kedua artikel itu dalam hal metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan dampak potensial pada perkembangan NLP.
Yang pertama, perbandingan dan kontras artikel 1 dan artikel 2 dalam konteks NLP. Metode yang digunakan pada artikel 1 yaitu deteksi dan klasifikasi teks spam. Metodenya yaitu artikel ini mencakup berbagai teknik deteksi dan klasifikasi spam di media sosial, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan pendekatan berbasis teks menjadi fokus utamanya. Dan pendekatan di artikel ini menggunakan teknologi seperti pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan algoritma berbasis leksikon untuk identifikasi spam. Diagram blok digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah deteksi spam. Selanjutnya ada artikel 2. Di artikel 2 ini klasifikasinya emosi dalam tweet. Menggunakan metode berfokus pada penambangan teks untuk mengekstrak konten emosional dalam tweet, membandingkan dua metode klasifikasi yaitu Navi Bayes dan SVM. Selanjutnya ada pendekatannya. Pendekatannya itu menerapkan teknik penambangan teks dan klasifikasi menggunakan dua klasifikasi. Yang pertama yaitu Navi Bayes dan SVM. Proses text mining digunakan untuk analisis emosional. Yang kedua, ada hasil yang dicapai dari artikel 1 dan 2. Artikel yang pertama yaitu memberikan survei mendetail tentang perkembangan terkini dalam deteksi dan klasifikasi teks spam di media sosial, membahas berbagai teknik dan tantangan, serta memberikan gambaran kumpulan data yang digunakan. Pada artikel yang kedua, hasil yang dicapai yaitu menunjukkan bahwa Navi Bayes, Classifier, dan SVM memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasi teks. Fokus pada analisis emosi terkait pemilihan presiden di Indonesia. Dampak potensial dari perkembangan NLP ini yang pertama di artikel 1 adalah kontribusi pada perkembangan keamanan media sosial dengan meningkatkan deteksi dan pengendalian teks spam, mendorong pengguna pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam dalam konteks NLP. Pada artikel kedua, berfokus pada pemahaman emosi dalam konteks politik dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap pemilihan presiden dapat diterapkan dalam konteks pemahaman sentimen secara lebih umum. Kesimpulan dari kedua artikel ini memiliki fokus yang berbeda. Dengan artikel 1 lebih berorientasi pada keamanan media sosial dan artikel 2 lebih terkait dengan analisis emosi dalam konteks politik. Namun keduanya mencerminkan kontribusi positif terhadap perkembangan Natural Language Processing atau NLP dengan menerapkan metode dan teknik yang relevan. Selanjutnya, pengaruh dalam industri, identifikasi dan jelaskan dampak penggunaan teknologi NLP dalam industri tertentu. Di sini saya mencontohkan yang pertama ada industri kesehatan. Identifikasinya analisis teks medis, pengenalan entitas medis, dampaknya peningkatan diagnosa cepat, pengelolaan data medis yang efisien, dan asisten virtual untuk pelayanan medis. Yang kedua ada industri e-commerce. Identifikasinya ada analisis sentimen ulasan, chatbot untuk pelayanan pelanggan, dampaknya rekomendasi produk yang lebih akurat, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi, dan layanan pelanggan yang responsif. Ada juga industri keuangan, analisis berita keuangan, deteksi penipuan, dampaknya pengambilan keputusan investasi yang lebih baik, peningkatan keamanan transaksi keuangan. Dan selanjutnya ada industri pelayanan pelanggan, identifikasinya chatbot pelayanan pelanggan, analisis umpan balik pelanggan, dampaknya layanan pelanggan 24/7, respon yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Sekian hasil dari presentasi saya tentang jawaban dari UTS NLP. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.